Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, 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 Amin. amin. Bro Ipung, kita kan Yap. Indonesia ini belakangan ini sedang menunggu proses naturalisasi terhadap beberapa Betul. pemain dan di akan dimainkan nanti di Piala Asia. Mudah-mudahan ya kalau proses naturalisasinya sudah selesai. Tapi kalau Betul. saya simak di beberapa negara Asia Tenggara yang lain, itu juga mereka melakukan naturalisasi. Termasuk Ya. ketika Vietnam juga ternyata mendatangkan menaturalisasi pemain dengan tinggi 2 meter. Tapi pertanyaan saya, apa sih yang mendorong negara-negara Asia Tenggara ini untuk melakukan naturalisasi? Apa karena Indonesia ada naturalisasi terus yang lain juga ikut-ikutan, atau Hmm. sebenarnya bagaimana sih naturalisasi belakangan ini dan untuk apa, Bro? Iya. Jadi gini, Bro. Hmm. Oke lah. Mungkin kita kacamata kita di kawasan Asia Tenggara ya Ya, mengenai betul. Hmm. naturalisasi ya. Hmm. Kalau naturalisasi di tingkat dunia kan sudah berlangsung lama. Tapi dari sejak tahun 2000, dimulai dari tahun 2000, sebetulnya sudah proses naturalisasi ini sudah banyak dilakukan oleh negara tetangga kita, Hmm. yaitu Singapura. Jadi Singapura itu kita maklum ya bahwa Singapura memang tingkat populasi penduduk juga kan hanya berkisar 5 jutaan lah ya. Hmm. Nah, mereka tentu ada kekurangan sumber daya untuk apalagi sepak bola itu kan adalah bidang yang betul-betul spesifik ya. Kalau kita Hmm. melihat pada probabilitas penduduknya Singapura gitu loh. Hmm. Hmm. Dan akhirnya di tahun 2000 itu Singapura mulai membangun kesebelasannya didasarkan basicnya banyak dari pemain-pemain yang hasil naturalisasi gitu loh, Bro. Hmm. Dan itu juga di saat Piala AFF masih kita sebut sebagai Piala Tiger, itu Hmm. banyak pemain naturalisasi dari Singapura yang sudah mulai bermain gitu loh, Hmm. Bro. Hmm. Hmm. Dan kemudian kalau kemudian ini juga menjadi apa ya, menjadi semacam patokan buat Hmm. negara-negara Asia Tenggara lain, itu bisa iya bisa tidak gitu loh. Hmm. Karena begini, tentu FIFA sendiri sebetulnya juga kan memberikan peluang ya, Hmm. memberikan pintu ini ya, pintu masuk ya untuk Hmm. dijadikan naturalisasi adalah proyek untuk meningkatkan kualitas sepak bola di suatu negara gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Jadi mereka welcome dengan hal itu. Nah, cuma memang sekarang ini justru di kawasan Asia Tenggara itu menjadi lebih bergairah katakanlah ya Hmm. proses naturalisasi karena jangan lupa ya bahwa di tahun 2026 Hmm. itu kuota untuk negara-negara kawasan Asia untuk bisa berlaga di Piala Dunia itu bertambah kuotanya gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Jadi saya juga nggak heran ya pada saat pertandingan melawan ini ya di kualifikasi Piala Asia, saya juga agak kaget ya. Begitu Hmm. melihat pertandingan antara Malaysia dengan Bahrain, saya melihat di skuadnya Malaysia yang turun pada saat pertandingan melawan Bahrain ada sekitar 6 pemain naturalisasi. Hmm. Kalau kita melihat komposisi yang demikian, kok Indonesia kesannya jadi terlambat gitu loh. Ketika Gitu loh, yang Bro. lain sudah mulai banyak gitu ya Indonesia. Terus. Betul. Ya makanya proses naturalisasi di Malaysia secara senyap katakanlah ya tanpa Hmm. mungkin karena kita juga tidak terinfo dengan baik ya mengenai Hmm. proses naturalisasi di Malaysia. Malaysia. Hmm. Nah, ternyata di pertandingan kualifikasi kemarin sudah turun 6 orang gitu loh. Hmm. Uh, Sementara di Thailand juga kan Thailand boleh dibilang justru kita mungkin lebih ini ya lebih banyak ini melihat bahwa Thailand juga sudah mulai memakai pemain naturalisasi udah beberapa tahun yang kebelakang gitu loh. Hmm. Sama Hmm. seperti Indonesia dari sejak mungkin hampir 10 tahun yang lalu juga proses naturalisasi itu sudah banyak dilakukan oleh negara-negara tetangga kita. Tapi Hmm. memang pada saat itu tingkat kebutuhannya mungkin belum mendesak seperti sekarang. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. kenapa saya katakan mendesak? Karena melihat pada probabilitas untuk bisa tampil di Piala Dunia untuk regional Asia, gitu loh, Bro. Ya, artinya kalau 8 tim berarti quarter final ya mungkin di Piala Asia itu udah bisa lolos ya ke sana ya. Kan 8 tim kan.
Semifinal itu kan 8 4 tim. ya. Ya, semifinal ini 4. Nah, Ya, ini kan betul. berarti perempat final. Kalau betul, kalau acuannya biasanya memang kalau untuk menetapkan kontestan dari Asia itu rujukannya adalah Piala Asia ya. Rujuk apa kontestan Asia di Piala Dunia itu rujukannya adalah Piala Asia. Piala Asia, betul. Nah, dan selama ini kan memang gini, dan ada juga perkembangan menarik untuk Piala Dunia tahun ini di Qatar, bahwa Asia sudah bisa menempatkan 6 kontestan di Piala Dunia. Oh ya, sudah 6 ya, udah jadi, yakin 6 nih. Karena gini, Asia sendiri kan mendapatkan jatah ini 5 ya, secara otomatis itu dari hasil kualifikasi Asia, Piala Asia. Itu 4. Bukan kualifikasi Piala Asia, tapi Piala Asia, hasil Piala Asianya. Itu kan ada 4 negara. Kemudian satu negara ada Qatar itu sebagai tuan rumah. 5. Dan satu negara itu yang kenapa saya katakan ada plus setengahnya. Jadi nanti saya mungkin kembali ya ke pembahasan yang tadi bahwa nanti di Piala Dunia 2026 itu 8,5 ya. Setengahnya diambil dari playoff antara kontestan dari regional Asia melawan yang dari Amerika Selatan, dari zona Amerika Selatan gitu. Jadi posisi 9-nya di Asia beradu dengan posisi 9, entah keberapanya di Amerika Selatan. Kurang lebih kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya, Bro. Oke. Berarti karena kan ini aja Australia aja untuk tampil di Piala Dunia Qatar ini itu juga melalui babak playoff ya, melawan Peru. Dan melawan Peru Australia bisa menang adu penalti ya. Akhirnya Australia lah yang menjadi kontestan terakhir di Piala Dunia gitu loh, Bro. Oke, Bro. Indonesia kan baru pertama nih ke Piala Asia dalam melalui jalur seperti ini dalam 20 tahun terakhir, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, kalau misalnya di tahun 2026 juga bisa melakukan hal yang sama, berarti kans Indonesia untuk maju ke Piala Dunia di 2026 besar dong. Nah, justru itu, Bro. Ini kan probabilitasnya semakin tinggi. Karena untuk, banyaknya negara-negara lain bisa ini ya, bisa tampil di Piala Dunia. Mengingat ada 8,5+ untuk kontestan dari Asia bisa berlaga di Piala Dunia 2026 itu ada di 3 negara ya. Di Meksiko, Amerika, dan Kanada. Jadi ada 48 negara yang akan tampil di Piala Dunia. Ini jumlah yang paling besar dalam sejarah Piala Dunia ya. Nah, melihat hal seperti itu, jadi sebetulnya kans Indonesia atau kans negara-negara dari Asia Tenggara itu juga makin besar untuk bisa tampil di Piala Dunia gitu loh. Mungkin bukan Piala Dunia tahun ini pastinya, tapi Piala Dunia next gitu loh. Dimulai dari tahun 2026. Entah dari 2026, 2030. Jadi yang mesti menjadi ini ya prioritas saat ini oleh persepak bolaan kawasan Asia Tenggara, katakanlah seperti itu ya rujukannya ya. Adalah pembinaan pemain-pemain muda untuk mempersiapkan di tahun 2026. Dari sekarang ya. Iya. Pertanyaannya STY perlu dipertahankan nggak nih sampai 2026? Mungkin gini ya, saya juga tidak punya kewenangan untuk menjawab kalau berdasarkan subjektivitas tentu saya juga kepinginnya STY tetap gitu ya, tetap menjadi pelatih untuk Indonesia. melanjutkan. Untuk mempertahankan kontinuitasnya. Oke. Betul. Lanjut. Cuma kan tentu kita tidak berdasarkan pada like or dislike ya, tapi harus ada target yang bisa dipenuhi itu dulu gitu loh. Berarti harus ada target di Piala Asia ini sampai sejauh mana, kalau misalnya sampai posisi ini lanjut gitu kan? Ya. Betul. Jadi saya sih berpikir gini ya, ini dalam perspektif saya ya. Selama ini Indonesia beberapa kali kan ikut juga di gelaran Piala Asia dan tidak pernah keluar dari fase grup gitu loh. Nah, bisa jadi kalau misalkan STY di tahun depan itu bisa membawa Indonesia keluar dari fase grup, itu adalah
menjadi rujukan nasib masa depan STY selanjutnya. Gitu, Tapi kan lawan-lawan kita juga pasti berat juga di justru itu Piala Asia besok. Karena apa? Karena Indonesia ini ranking FIFA-nya paling buncit di antara 24 tim yang akan berlaga di Piala Asia. Bisa jadi ini bro, kenapa saya katakan seperti itu, tetap saja bahwa harus ada target yang harus dipenuhi oleh STY untuk katakanlah menjamin masa depannya di sepak bola nasional. Yeah. Nah, kalau selama ini kita belum pernah keluar dari fase grup di Piala Asia, bisa aja di tahun ini bisa kita keluar dari fase grup. Dan itu adalah semacam ini ya, titik tonggak ya, mengenai masa depannya STY selanjutnya. Gitu loh. Nah, kalau misalkan STY bisa keluar, membawa Indonesia keluar dari fase grup, tentu dari pengurus Federasi Indonesia akan berpikir gitu loh. Mengenai, tidak ada alasan untuk mengganti. Betul, gitu loh bro. Ya. Oke. Balik ke negara-negara yang lain tadi itu melakukan naturalisasi ya. Saya dengar malah di Malaysia itu proses naturalisasi banyak dianggap sesuatu yang kurang baik ya, tidak diterima dengan baik oleh para pengamat bola di sana. Ya kan tentu sebetulnya gini ya bro. Naturalisasi di Indonesia pun juga pada awal-awalnya juga mengundang kontroversi gitu loh. Karena di satu sisi bahwa banyak SDM sepak bola Indonesia dengan dibukanya keran naturalisasi ini menjadi hilang gitu, tergerus. Tergerus. Itu juga yang dikhawatirkan oleh pemerhati sepak bola di Malaysia gitu. Cuma persoalannya ada sebuah kepentingan yang lebih besar daripada itu gitu loh. Jadi ingin dibawa secara paralel nih antara kebutuhan yang sifatnya urgent, instan katakanlah ya. Jangka pendek. Juga diparalelkan dengan upaya pembinaan dari usia muda gitu loh. Jadi memang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada satu sisi aja, misalkan sisi naturalisasi aja. Cuma kan sampai di mana kalau ini mau dilakukan terus? Nah, sementara kalau kita mengandalkan pada sisi pembinaan, ini prosesnya akan lebih panjang, gitu loh bro. Nah, bagaimana dicari jalan keluarnya yang lebih akomodatif, diparalelkan, gitu loh bro. Balik lagi, kalau Indonesia ingin berhasil berarti pembinaan pemain muda harus segera dilaksanakan di Indonesia. Ya, setelah dengan yang sekarang sudah berlanjut, tapi juga harus segera soal training center lagi. Udahlah bosan lagi training center, udah abaikan aja dulu sementara, tapi itu juga penting kan. Betul. Oke, Sobat Bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai kenapa belakangan ini negara-negara di Asia Tenggara gemar untuk melakukan naturalisasi. Kurang lebih itulah jawabannya tadi sudah kita bahas. Menurut Sobat sendiri, kira-kira naturalisasi ini terus harus digulirkan atau cukup sampai tahun ini saja atau seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Kita tunggu komentarnya. Oke, untuk sementara sekian dulu video kita kali ini. Kita lanjut ke video yang akan datang. Bye. Oke, bye. Thank you, bro.